Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alladzina hum hudatul ummah amma ba'da. Para hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, alhamdulillah kita telah sampai di minggu kedua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dalam menjalankannya. Para pemirsa, di bulan Ramadan pastinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan peribadahan. Tetapi perlu kita sadari, bukan hanya sekedar meningkatkan peribadahan saja, akan tetapi dengan menaikkan level dalam hati dan niat kita. Kita mencoba untuk membuang dan menghilangkan hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, terutama di dalam hati kita dan lisan kita. Tidak hanya sekedar beribadah, sholat 5 waktu, kemudian di malam hari melaksanakan tarawih dan sholat witir saja, kemudian melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hati dan hidup kita. Perjuangan kita tidak seperti perjuangan di era Rasulullah dan para sahabatnya. Perjuangan di zaman dahulu harus ditempuh dengan peperangan. Dikorbankanlah darah, harta, benda. Sulitnya beriman kepada Allah di Mekah karena gangguan orang kafir. Para sahabat beserta Rasulullah hijrah pindah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, sebagian sahabat sudah ada yang mencoba untuk hijrah ke Ethiopia dikarenakan raja di sana meskipun merupakan orang yang non-muslim, tetapi termasuk bagian dari orang yang bijaksana dan baik. Para pemirsa, sebenarnya apa yang dinamakan dengan hijrah? Secara bahasa, hijrah artinya adalah pergi dan pindah. Kalau hijrah menurut catatan sejarah Islam, hijrah adalah berpindahnya para umat Islam yang ada di Mekah, yaitu para sahabat dan Rasulullah, ke Madinah dikarenakan sulitnya beriman di sana. Beribadah sangat sulit sekali. Akan tetapi di era modern ini, di mana teknologi sudah canggih dan sebagainya, apakah hijrah yang seperti itu masih relevan? Tentunya tidak sama sekali. Bahkan di era Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang bertanya ketika para sahabat dan Rasul itu sudah di Madinah setelah hijrah. Sahabat bertanya, apakah saya ini masih diperbolehkan untuk hijrah? Padahal itu posisinya di Madinah. Dijawab oleh Nabi, la hijrata ba'dal fath, lakin bil jihah wan niyah. Setelah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, dimenangkannya kota Makkah, hijrah sudah tiada. Akan tetapi yang ada adalah perjuangan dan niat. Sekarang orang yang hijrah itu bagaimana di era masa kini? Rasulullah bersabda, al-muhajiru
Man hajara minal khotoya wadzunub. Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan atau pergi dari hal-hal yang buruk dan dosa. Artinya di sini bukan Rasul menjelaskan kita untuk berbuat baik dahulu, tapi Rasul menjelaskan kepada kita yang utama adalah membuang hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, bukan sekedar melakukan hal-hal yang baik saja. Terutama di bulan Ramadan ini, tidak sekedar kita berpuasa, membaca Al-Quran, sholat rawatib, kemudian sholat malam saja. Akan tetapi yang terutama adalah bagaimana cara kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tercela, meskipun itu kecil pada diri kita. Darul mafasid muqaddamun ala jalbul masolih. Lebih baik kita menghilangkan hal-hal yang buruk dahulu daripada kita senantiasa melakukan hal-hal yang benar. Bayangkan saja, ketika ada seseorang selalu melakukan hal baik, akan tetapi dia selalu masih saja menyimpan hal-hal yang tercela. Apakah tidak lebih baik ketika orang tersebut biasa-biasa saja, tidak begitu melakukan hal-hal yang baik terus-menerus, akan tetapi dia tidak mempunyai hal-hal yang tercela atau buruk sama sekali? Al-muslimu man salimal muslim min lisanih wa yadih, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim yang baik adalah orang yang tidak berpengaruh buruk kepada orang lain, baik dari segi lisan atau dari segi tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal saja di era modern ini, seorang wanita yang dahulunya tidak pernah menggunakan hijab, tidak pernah menutup aurat, kemudian dia ingin menutup aurat, apakah hal itu adalah hal yang baik? Tentunya Islam sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya dengan meninjau hadis yang telah disebutkan tadi, tidak hanya sekedar menutup aurat saja, tetapi wanita tersebut berusaha meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang pernah ia lakukan di masa lalu, dan mencoba untuk hidup dengan kegiatan dan aktivitas dan perbuatan yang lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar melakukan kebaikan dan melakukan perintah Allah saja, tetapi yang terutama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam secara sempurna. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sedikit kata yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.